Shalom jemaat, ini Hope Truth. Kita akan memulai ibadah kita di bulan April ini. Minggu pertama kita percaya kasih Tuhan bersama dalam hidup kita, di mana kita merasakan berkat Tuhan selalu ada. Mari kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita yakin pemulihan, kesembuhan, dan segala hal yang kita rasakan beban berat dipulihkan oleh Tuhan. Diangkat bebannya, kita menikmati sukacita yang berlipat. Mari kita satukan hati, kita akan menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus hadir bersama-sama dengan kami, yang terus ada bersama-sama dengan kami, yang selalu memimpin kehidupan kami, jalan-jalan kehidupan kami, dan merancangkannya luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan, kami percaya, kami bersatu hati, kami mengangkat tangan, kami menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, dan kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Bapa, ini kami sucikan, kuduskan hati kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Terima kasih. Sebab Engkau
jemaat AOT yang ada di rumah kita masing-masing. Kembali kita masuk dalam ibadah minggu kita yang pertama di bulan yang baru, bulan yang keempat tahun 2020 ini. Kembali kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita dapat melakukan ibadah di tengah-tengah keadaan yang kita alami seperti saat ini. Sungguh kita merasakan betapa istimewanya apabila kita dapat beribadah bersama-sama. Betapa berharganya, betapa berartinya ketika kita dapat berkumpul bersama-sama sebagai jemaat, sebagai keluarga demi keluarga di dalam Tuhan, untuk kita berhimpun di dalam kita menyatakan syukur kita, pujian kita, kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di saat yang Tuhan izinkan seperti saat ini, sungguh kita pasti merindukan untuk kita bisa beribadah hari Minggu sebagaimana biasanya. Tetapi kita percaya dalam semuanya itu Allah punya rencana, Allah punya maksud yang Tuhan mengizinkan sehingga semua ini terjadi semata-mata untuk menegaskan satu perkara, bahwa Allah bekerja tidak dibatasi oleh tempat atau ruangan. Karena Allah kita adalah Allah yang bukan berdiam di dalam sebuah tempat, sebuah ruangan atau gedung, bangunan yang dibangun oleh manusia. Tetapi Allah itu berdiam di dalam kita sebagai bait sucinya. Kita lah bait suci Allah. Nah, pada saat kondisi yang seperti inilah Allah mau supaya kita memastikan bahwa kita sebagai rumah kediaman Allah, kita pun di tengah kondisi yang ada, kita tidak berhenti untuk kita memuji menyembah Tuhan, karena kitalah bait suci Tuhan, kitalah rumah Tuhan. Sebagai rumah Tuhan di mana Roh Allah diam di dalam kita, kita pun di hari Sabat ini khususnya kita tidak kemudian tidak beribadah, tapi kita semuanya boleh bangun bersama-sama, bahkan dalam schedule yang sama tetap kita mempersiapkan diri dalam ibadah jam 9, kita boleh masuk dalam doa keluarga kita masing-masing. Dan saya percaya bukan hanya kita sendiri sebagai bait suci Tuhan, kita yang dibangun untuk menyembah, tapi dalam kesempatan ini juga kita dan keluarga kita masing-masing. Mesbah Allah itu boleh dinyatakan, boleh dibangunkan di dalam setiap keluarga kita. Haleluya, percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang masih Dia. Baik, mari kita melihat tema minggu ini melalui kebenaran firman Tuhan. Tema kita warta sudah ada di jemaat semua melalui WhatsApp group. Jemaat bisa melihat tema kita bersama-sama. Tema kita pagi hari ini ialah kemenangan di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Jadi kemenangan yang kita raih, yang kita miliki, yang kita mau alami dalam kehidupan kita, itu tidak dipengaruhi, tidak ditentukan, tidak sama sekali tidak dibatasi oleh keadaan, situasi, kondisi yang sedang kita hadapi, apapun itu. Pergumulan, persoalan, permasalahan, termasuk keadaan di mana kita pagi hari ini, sepertinya kita tidak mengalami ibadah sebagaimana biasanya, tapi ini tidak berarti kemudian kita tidak memiliki kemenangan di dalam Kristus. Memang seolah-olah iblis menertawakan kita, seolah-olah iblis melihat nih, aku buat hari Minggu orang Kristen tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi itu tidak berarti kemudian kita mengalami keadaan di mana kita kalah. Bukan, justru sekarang ini ibadah tidak terjadi lagi berpusat di bangunan gereja, tapi di rumah-rumah. Bayangkan, rumah-rumah Tuhan sekarang ini dipenuhi dengan nyanyian pujian. Biasanya jemaat Tuhan, orang Kristen, orang percaya berhimpun hanya di satu tempat, satu gedung. Tetapi dalam kesempatan ini iblis kaget, pasti iblis terkejut. Karena apa yang dia pikir, dia meniadakan ibadah di hari Minggu, tapi justru ibadah berlangsung di rumah-rumah, artinya menyebar di banyak tempat lebih daripada sebatas di dalam gedung. Inilah salah satu fakta kemenangan yang besar, dan kita tahu melalui kondisi dunia saat ini begitu banyak negara-negara yang saat ini sedang hancur hati, berlutut di hadapan Tuhan dengan ekspresi yang luar biasa, tidak di dalam gereja, tapi mereka bergerak di luar gereja, bahkan di atap-atap bangunan, bahkan di dalam mobil-mobil, di jalan-jalan. Orang mengekspresikan diri mereka bagaimana ketika diserukan social distance atau seorang dan lain membatasi jarak satu sama lain, tapi itu tidak membatasi bagaimana setiap umat Tuhan terus mencari Tuhan, menyembah dan beribadah kepada Allah kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Sebab itu kemenangan selalu ada di pihak Allah kita. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Artinya kita jangan meragukan sedikit pun juga kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan atas kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan persoalan apapun.
Percayalah dalam semuanya itu Allah turut bekerja, Allah turut bertindak, bahkan berperang bagi kita untuk menyatakan kemenangannya. Berbicara kemenangan berarti ada peperangan yang terjadi. Ada peperangan rohani yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Setiap kemenangan itu pasti mengalami sebuah tantangan, sebuah pergumulan, sebuah persoalan, sebuah permasalahan. Dan itulah bahasa rohaninya disebutkan dengan peperangan rohani. Di akhir zaman ini peperangan rohani sungguh nyata. Saat ini antara kegelapan dan terang sungguh-sungguh menjadi sebuah benturan, peperangan yang dahsyat di tengah-tengah kita. Seperti yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana dunia kematian melalui peristiwa yang kita tahu hari-hari ini mengancam kehidupan banyak manusia. Ini sebuah peperangan rohani. Di dalam peperangan itu bicara tentang kalah dan menang, bicara tentang hidup dan mati. Sebab itu kita harus pastikan, kita harus meyakini betul bahwa kemenangan yang kita miliki adalah kemenangan yang kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab tanpa Allah di pihak kita, tanpa Allah menolong kita, tanpa Allah beserta kita, sungguh kita tidak dapat menghadapi tantangan-tantangan yang bukan lagi bersifat alamiah, bukan bersifat logika. Hari-hari ini maut seolah-olah mengintai kehidupan manusia. Seperti yang sudah kita dengar, bukan hanya di luar negeri, sudah terjadi di berbagai tempat di tengah bangsa kita Indonesia. Tapi dalam semuanya ini adalah Allah mau menegaskan kita bahwa kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Kemenangan yang kita miliki, kehidupan yang kita miliki, itu di tangan Tuhan, ditetapkan oleh Allah. Bukan di tangan siapapun, bukan di tangan musuh, bukan di tangan manusia, bukan di tangan penyakit, bukan di tangan wabah, bukan di tangan musibah, bukan di tangan bencana, tapi sepenuhnya kemenangan itu diberikan, disediakan oleh Allah. Karena tangan kanan yang Tuhan yang kuat, itu yang berjanji menolong kita, meneguhkan kita, dan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Bani Korah menuliskan sebuah peristiwa yang luar biasa yang mencatatkan melalui kitab Mazmur dalam pasal yang ke-44, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ke-27. Bani Korah ini keturunan Lewi. Iya. Keturunan dari Lewi. Lewi adalah kelompok imam. Menarik di situ Bani Korah menuliskan demikian, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah nyanyian pengajaran dengan temanya jeritan bangsa yang tertindas. Hari-hari ini kita sedang mendengar suatu jeritan orang-orang yang meregang nyawa. Jeritan bangsa yang tertindas hari-hari ini. Banyak bangsa dunia sedang ditindas oleh sebuah roh kematian yang benar-benar mengancam. Pada saat seperti ini ada peperangan rohani yang luar biasa. Hanya jeritan ini tertuju kepada siapa? Bahwa jeritan ini ketakutan. Jeritan ini menjadi jeritan yang menyerah, mengalah kepada penyakit, mengalah kepada wabah, mengalah kepada musibah. Atau kita sebagai umat Allah, kita sadar akan kekuatan Allah kita. Kita sadar siapa Allah kita dan siapa diri kita sebagai milik kepunyaan Allah. Kepada siapa kita berseru-seru? Apakah kita menyerah kepada penyakit? Apakah kita menyerah kepada musibah? Apakah kita menyerah kepada keadaan? Mari kita sepenuhnya seperti Bani Korah menyatakan tulisan ini. Mereka menjerit kepada Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Hari-hari ini setiap bangsa-bangsa di seluruh dunia, ini waktunya menggenapi firman Allah. Ini waktunya melihat kebenaran di dalam Alkitab sepenuhnya seperti yang dikatakan oleh kitab Mazmur melalui tulisan Bani Korah ini. Jeritan bangsa yang tertindas. Kepada siapa kita menjerit? Apa kepada dunia? Kepada kemampuan manusia? Kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini? Maaf Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, hari-hari ini tidak ada kekuatan seorang pun, kepandaian manusia yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan dirinya. Negara-negara dunia yang kuat hari ini sudah give up, sudah angkat tangan. Mereka sepertinya tidak bisa menahan. Maaf, saya harus katakan ini, angka kematian yang terus bertambah-tambah. Italia sudah mencapai angka, saya harus menyebutkan ini sebuah data yang sudah disampaikan ke dunia internasional. 10.000 jiwa sekian ratus, 10.200 sekian jiwa sudah melayang hanya dalam waktu tempo tidak sampai 1 bulan. Bapak Ibu, kepada siapa kita memberikan hal ini? Bukan manusia, bukan manusia, tapi hanya kepada Allah kita harus menjerit, berteriak, minta tolong. Haleluya. Mari kita melihat lebih jauh bagaimana Bani Korah menyatakan jeritannya
kepada Allah yang kita sembah, kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah kita semuanya sebagai keturunan Abraham, karena Abraham adalah orang beriman. Dan kita pun sebagai orang-orang benar yang dibenarkan oleh karena iman. Banyak orang mengatakan demikian kemudian, ya Allah, dengan telinga kami sendiri mendengar, nenek moyang kami bercerita tentang kami, kepada kami, perbuatan yang kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman nenek moyang kami. Engkau sendiri, perhatikan pada ayat yang ke-3, engkau sendiri dengan tanganmu yang menghalau bangsa-bangsa. Tetapi mereka ini, bangsa Israel, umat Allah, engkau biarkan mereka bertumbuh. Suku-suku bangsa engkau celakakan, tetapi mereka ini, bangsa Israel, umat Allah, engkau biarkan berkembang. Perbuatan Allah yang luar biasa menyatakan. Kemudian dilanjutkan, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu, lenganmu, cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ayat yang keempat. Banyak orang menyatakan di situ dengan kuat, sebab bukan dengan pedang kami menduduki negeri, bukan dengan kami yang memberi kami kemenangan, melainkan tangan kananmu, lenganmu, dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada kami, kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkau kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, bukan pedang yang memberi aku kemenangan, tetapi engkau yang memberi kami kemenangan terhadap lawan-lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Ayat yang 9 dikatakan, karena engkaulah kami nyanyikan pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami menaikkan syukur selama-lamanya. Selah. Ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini menjadi pokok pikiran utama daripada pernyataan jeritan Korah, menyatakan seruannya kepada Allah. Ayat pertama sampai dengan ayat 9 itu menjadi sebuah berita utama yang diyakini oleh Bani Korah, bagaimana Allah yang memberi kemenangan bagi kita. Bagaimana Allah yang bertindak dengan tangan kanannya, dengan lengannya, dengan wajahnya untuk memberikan kemenangan bagi kita. Hari-hari ini kita tidak boleh menyerah dengan kondisi keadaan yang terjadi. Sebab kita punya Allah dan kita tahu ini bukan sekedar berhadapan dengan wabah, ini bukan sekedar berhadapan dengan musibah, ini bukan sekedar sebuah kondisi keadaan yang buruk yang kita hadapi. Tapi kita tahu di balik ini semuanya kita sedang berhadapan dengan kuasa kekuatan musuh, yaitu iblis, yaitu setan, yang tidak mau supaya umat manusia mengalami hidup, mengalami damai sejahtera, mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab itu kita yang sudah menerima kemenangan dalam Kristus, sebab Tuhan sudah datang menebus kita, menyelamatkan kita, supaya kita memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Jangan biarkan kemenangan yang sudah Allah berikan pada kita ini digagalkan, dihentikan, dicuri oleh iblis dalam bentuk apapun juga. Mari umat Allah, orang percaya, kita sama-sama bangkit berdiri dan menyerukan, menjerit kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan jaminan kemenangan pada kita, supaya Allah yang berperang bagi kita, tangannya, lengannya, bahkan wajah Tuhan, itulah yang menjadi jaminan untuk kita menang atas setiap hal yang sedang kita hadapi terjadi hari-hari ini. Nah, bagaimana supaya kita memastikan kemenangan daripada Allah itu bisa kita alami dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Bagaimana hal itu terjadi? Hal yang pertama menarik. Bani Korah katakan, ya Allah, dengan telinga kami sendiri kami mendengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatanmu yang kau lakukan pada zaman mereka dan pada zaman purba kala. Hal yang pertama yang harus kita ketahui untuk kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan adalah kita harus mendengarkan berita-berita kemenangan yang dari Allah.
Kita harus mendengarkan sekali lagi berita-berita kemenangan yang daripada Allah. Jangan biarkan kita mendengarkan berita-berita seolah-olah musibah, seolah-olah kuasa-kuasa dunia ini, kegelapan ini lebih berkuasa, lebih berotoritas telah mengambil alih kehidupan dunia. Tidak. Iblis tidak pernah dapat mengambil alih kehidupan dunia ini. Selama kita menyatakan bahwa Allah pemilik hidup kita, Allah penolong, Allah pembela, Allah pemelihara, Allah perlindungan dan kekuatan kita, maka iblis tidak punya kekuatan kuasa sedikit pun juga bahkan untuk mengalahkan kita, untuk melemahkan kita, bahkan untuk mencuri atau menggagal. Tidak ada sama sekali. Asal, yaitu yang pertama, kita mau mendengarkan berita kemenangan yang daripada Allah. Kita mau mendengarkan berita tentang perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib. Dari mana? Bagaimana kita bisa mendengarkan perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib? Bagaimana supaya kita bisa mendengarkan berita-berita tentang kemenangan dari Allah? Injil Alkitab ini telah menuliskan semua tentang kemenangan yang dari Allah. Sebab itu kita harus membaca Alkitab. Kita harus mendengarkan firman Allah berbicara kepada kita. Kita harus merenungkan perkataan Allah. Paulus mengatakan dengan jelas, jadi iman timbul dari pendengaran dengan firman, yaitu pendengaran oleh firman Allah. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin kita banyak mendengar firman Allah, semakin kita membaca berita daripada firman Allah, sebenarnya kita sedang memastikan kekuatan Allah, perbuatan Allah itu sedang terjadi di dalam firman kita. Karena Alkitab ini tidak pernah mencatat, menuliskan kegagalan Tuhan. Alkitab memberikan bukti pada kita, Injil memberitahukan pada kita bahwa tidak ada satupun apa yang menjadi tindakan Allah itu melenceng, tidak terjadi, tidak tergenapi. Dari penciptaan sampai wahyu akhir zaman, semuanya menuliskan kemenangan demi kemenangan daripada Allah. Demikian juga ketika kita mendengar, ketika kita mengizinkan firman Allah berbicara, maka kita sedang meyakinkan diri kita, kita sedang memastikan bahwa kemenangan yang dijanjikan Allah oleh firman Tuhan itu sedang bekerja dalam kehidupan kita. Hati kita akan dibangunkan, iman kita akan dibawa Allah naik, kita akan terbang tinggi laksana Raja Wali, sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas dengan kondisi situasi apapun juga. Semua seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, lebih tinggi daripada segala apapun yang ada di langit. Karena Allah sendiri yang menopang dia dan kekuatan sayapnya. Demikian kita sebagai umat Allah, kita memiliki kemenangan di dalam Kristus. Karena Allah memberikan firman-Nya yang menyatakan tentang kemenangan-kemenangan oleh iman di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang percaya. Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Dengarkanlah Tuhan, dengarkanlah firman Allah, renungkan firman Allah. You will be life. Engkau akan hidup, engkau akan menerima hidup, engkau tidak akan mati. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan aku akan mengadakan perjanjian yang abadi dengan kamu. Ada perjanjian yang abadi antara kita dengan Tuhan ini tadi. Perjanjian untuk apa? Perjanjian yang abadi untuk menerima hidup, bahkan hidup selama-lamanya. Hidup yang bagaimana? Hidup yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Sesuai dengan menurut kasih setia yang aku janjikan kepada Daud. Allah mau supaya kita mendengarkan firman-Nya, sehingga iman kita semakin kuat. Dan kita meyakini perkataan Allah, janji-janji Allah melalui firman Tuhan. Bahwa apa yang dituliskan oleh Allah sendiri melalui Injil firman Allah, kemenangan yang Dia berikan itu juga pasti dan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan di tangan Tuhan. Itu sungguh kita alami di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus mengerti bagaimana supaya kemenangan yang dari Allah itu menjadi nyata. Tadi kita mendengar, tidak cukup mendengar, tidak cukup tahu. Tapi bagian yang kedua adalah setelah engkau mendengar, engkau tahu, engkau harus mengerti. Mengerti sedemikian rupa. Tahu tanpa pengertian, itu tidak akan menjadi sebuah kebenaran yang menyeluruh. Allah menghendaki kita tidak hanya sekedar tahu, tapi kita mengerti, mengenal siapa Allah yang kita miliki di dalam Kristus. Itulah yang Allah kehendaki kepada bangsa Israel. Ketika Allah berkata, ketika Bani Korah menuliskan
Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberi mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu, lenganmu, dan cahaya wajahmu. Sebab, garis bawahi ayat yang keempat, kalimat terakhir. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Kata berkenan, bagi orang mengerti bahwa hal apa yang membuat Allah bekerja dengan kuat kuasanya, sehingga kita tidak perlu melihat apapun yang ada di sekeliling kita. Kita tidak perlu berpikir bahwa kita harus bertindak bagaimana, kita harus melakukan apa. Tidak perlu, sebab firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan mereka yang memberi kemenangan. Allah tidak dipengaruhi oleh apa yang kita perbuat, tetapi Allah bertindak dengan apa yang kita pahami tentang Allah. Perhatikan kalimat saya. Allah tidak bertindak berdasarkan apa yang kita perbuat, tidak. Tetapi Allah bertindak berdasarkan apa yang kita pahami, apa yang kita kenal, apa yang kita mengerti tentang Allah. Bila mana kita bisa memahami Allah, bila mana bisa kita mengerti Allah, bila mana kita bisa mengenal Allah, yaitu ketika kita hidup dalam perkenanan Allah. Engkau tidak mungkin katakan, oh saya beribadah, saya berdoa, saya baca Alkitab, saya setia menyediakan perpuluhan, saya tidak putus daripada ibadah minggu. Tetapi engkau tidak memeriksa, tidak memuji, tidak memastikan hidupmu berkenan kepada Allah. Maka ibadah kita hanya ibadah agamawi saja yang kita lakukan, hanya menurut peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh manusia. Engkau harus hari Minggu, engkau harus menyerahkan persembahanmu, engkau harus bawa ini dan itu. Hari ini Tuhan izinkan kita tidak ibadah hari Minggu. Saudara tidak harus datang untuk bawa persembahanmu. Bagaimana kalau engkau menyatakan bahwa dia ibadahmu di hari Minggu di rumah Tuhan, dan engkau bawa persembahanmu sekarang engkau tidak di rumah Tuhan? Kita semua ada di rumah kita masing-masing. Ini menjadi sebuah kebenaran bahwa Allah menghendaki bukan perbuatan kita, tapi bagaimana kita mengenal, mengerti, memahami Allah itu dengan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Daud itu mengenal hal yang sama seperti yang dipahami oleh banyak orang. Ketika dia menuliskan, mengapa Allah bertindak menyelamatkan nenek moyang kita, bapak-bapak, pemimpin kita, karena mereka hidup berkenan. Daud juga menyatakan hal sama. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Daud disingkirkan, Allah mengangkat, setelah Saul disingkirkan, Kisah Rasul 13:22. Allah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita lanjutkan Mazmur 89 ayat 21 dan 22. Mazmur 89 ayat 21 dan 22. Aku mendapatkan Daud hambaku, aku menyurapi dia dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Tanganku tetap dengan dia dan lenganku meneguhkan dia. Kita lihat di sini bahasa tangan, lengan Tuhan berbicara tentang perbuatan Tuhan, berbicara tentang kekuatan Tuhan, berbicara tentang pembelaan Tuhan, kemenangan Allah. Daud adalah seorang yang diurapi. Artinya Daud adalah seorang yang diperkenan oleh Allah. Pengurapan itu berarti perkenanan Allah diam dalam diri seseorang. Ketika engkau hidupmu berkenan di hadapan Allah, maka Roh Kudus, Roh Allah, itu seperti minyak yang mengurapi kita, akan bekerja secara luar biasa. Karena Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam orang yang mendukakan Roh Kudus. Jangan hidup mendukakan Roh Kudus, supaya hidup kita berkenan. Dan sebaliknya, ketika Roh Kudus melihat kita berkenan, kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Umat Allah, jemaat Tuhan, mari kita hidup berkenan kepada Allah, supaya kekuatannya, kuasanya, kemenangannya bekerja dengan nyata. Kemenangan yang Allah janjikan pada kita melalui tangan kanannya, melalui lengannya, melalui wajahnya, sungguh itu yang menyertai kehidupan kita. Sehingga kita berkata, musuh ada di bawah telapak kaki kami. Seperti yang dikatakan oleh Maliaki, sebab engkau akan menginjak-injak musuh di bawah kakimu, dan mereka akan seperti debu di telapak kaki. Firman Tuhan semesta alam. Percayalah, Allah yang memberikan kebenaran pada kita. Ketika kita hidup berkenan kepadanya.
Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa memiliki, memastikan tangan kanan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Hal yang ketiga yang harus kita pahami, bagaimana supaya kita bisa meyakini bahwa tangan kanan Tuhan itu yang memberi kemenangan kepada kita. Yang ketiga ialah mengakui kekuasaan Tuhan, mengakui kehebatan Allah kita, mengakui confession, pengakuan, mengaku. Setiap orang mengenal artinya diakui. Makanya ada istilah dulu dalam pendidikan SMA, sekolah. Oh, sekolah itu statusnya diakui, disamakan. Diakui itu penting. Seorang anak itu butuh pengakuan. Setiap orang itu butuh pengakuan. Pengakuan berarti dia dipastikan bahwa orang itu mengenal dia, orang itu menghargai dia, orang itu memahami dia. Sebenarnya dalam hubungan kita dengan Allah pun, Allah mau supaya kita melakukan pengakuan yang sesungguhnya, pengakuan yang sebenar-benarnya, pengakuan yang sejujur-jujurnya. Jujur aja banyak anak Tuhan yang malu mengakui Tuhan di hadapan umum, malu mengatakan siapa Yesus Kristus, malu mempertunjukkan Kristus di dalam dirinya. Dengan kata lain, banyak anak Tuhan yang masih tidak mengakui Allah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya berani mengakui Allah di kalangan mereka sendiri. Jago kandang, sebab itu banyak sekali paper, sebuah acara-acara yang disampaikan selalu dituliskan di bawahnya, ada seminar, ada KKL, selalu dituliskan di bawahnya untuk kalangan sendiri. Allah dibatasi, pengakuan Allah hanya di antara umatnya, tetapi kita tidak pernah menyatakan pengakuan Allah ke tengah-tengah dunia. Bagaimana dunia bisa ditaklukkan, bagaimana dunia bisa dikalahkan kalau kita tidak menyatakan Allah, pengakuan kita pada Allah, memproklamasikan, mendeklarasikan kekuasaannya, kekuatannya kepada dunia, supaya kuasa, penguasa, penghulu roh jahat di dunia dapat melihat, mendengar, dan sungguh mereka gemetar ketika kita menyatakan, let your kingdom come and your will be done. Biarlah kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Itu kita semadakan sebuah pengakuan otoritas Allah, kehendak Allah, kebenaran Allah dinyatakan. Ketika Bani Korah menuliskan, engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan. Bani Korah sedang confession, sedang melakukan pengakuan bahwa there is no God like you, Lord. Tidak ada Allah seperti engkau yang berkuasa untuk memerintahkan. Bayangkan, kemenangan itu cuma diperintah oleh Tuhan. Kemenangan itu suruhan Tuhan. Kemenangan itu cuma disampaikan, maka kemenangan itu berlari mendukung anak-anak Tuhan. Ya, engkaulah rajaku dan Allahku. Perhatikan ayat yang keempat itu sungguh-sungguh. Kelima maksud kami. Kelima ini sungguh-sungguh. Engkaulah rajaku dan Allahku yang memerintahkan bagi aku kemenangan, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Akibatnya adalah luar biasa. Ketika pengakuan kepada Allah itu terjadi, maka kalimat selanjutnya dikatakan, dengan engkau kami menanduk para lawan-lawan kami, dengan namamu kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Artinya seperti ini. Orang yang mengakui Allah dalam kehidupannya adalah orang yang berjalan hidup bersama Tuhan. Saudara tidak bisa mengaku-ngaku bahwa Allah itu hebat di dalam dirimu. Saudara tidak bisa sekedar mengakui bahwa Allah nyata di dalam dirimu kalau engkau tidak hidup bersama-sama dengan Allah. Kalau engkau tidak bergaul dengan Allah. Dikatakan kemudian ayat 5b, dengan engkau kami menanduk lawan-lawan kami. Kata dengan, God with us, Allah bersama kita. Immanuel itu penting. Allah bersama-sama kita. Allah di dalam kita, Allah menyertai kita, Allah menopang kita. Jadi kekuatan kehidupan anak-anak Tuhan itu sesungguhnya adalah ketika kita meyakini, memastikan bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Roma dengan tegas mengatakan, siapakah lawan kita jika Allah di pihak kita? Allah yang menyertai kita adalah Allah yang dahsyat. Orang yang mengakui kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan dalam kehidupannya dan dalam segala sesuatunya adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu kenapa kekuatan, kekuasaan Allah gak nyata. Ini salah
mereka tidak bergaul karib dengan Allah. Mereka tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebagaimana yang Allah kehendaki. Pengakuan kita harus dinyatakan melalui persekutuan kita. Hidup kita yang terus-menerus berjalan berdampingan dengan Allah. Ketika engkau menyatakan Allah, Bapak Ibu, kalau engkau mengakui seorang teman, sahabat, saudara yang sangat baik, engkau akan selalu mau berjalan bersama dia. Karena engkau mengakui dia baik. Dia baik, dia hebat, dia bisa berbuat sesuatu menolong kamu. Dia melakukan ini dan itu. Engkau akan berusaha berjalan bersama dengan dia. Karena engkau tahu bahwa ada sesuatu yang engkau bisa andalkan di dalam dia. Engkau mengakui kelebihan-kelebihannya. Sebab itu engkau mau belajar sesuatu, engkau mau mengalami sesuatu, engkau mau mendapatkan sesuatu daripada dia. Engkau mengakui kelebihannya. Demikian juga ketika engkau mengakui Allah dalam kehidupanmu, engkau seharusnya tidak jauh sedikit pun dari Allah. Ketika engkau mengakui Kristus dalam kehidupanmu setiap hari, maka seharusnya setiap waktu dan dalam segala hal kita tidak berusaha untuk menjauhkan diri kita sedikit pun daripada Allah. Kebersamaan dengan Allah itu dapat dinyatakan melalui perkataan kita. Perkataan yang bagaimana yang terucap dalam mulut kita. Kalau kita lebih banyak mengatakan tentang musuh, tentang si jahat, waduh masalahku, waduh persoalanku, waduh pergumulanku, aduh keadaannya tambah menakutkan seperti ini. Maaf, perkataan saudara akan menentukan pengakuan saudara kepada Tuhan. Kalau saudara semakin menyatakan tentang kekuatan kuasa dunia ini, berarti tanpa sadar kita lebih mengakui kekuasaan dunia daripada kekuatan kuasa Allah di dalam diri kita melalui perkataan. Mulut kita menentukan kata pengakuan. Itu berarti juga berjalan bersama dengan Allah. Dan dampak daripada kita berjalan dengan Allah, otomatis mulut perkataan kita, kita akan memuji-muji orang yang ada di dekat kita. Orang yang kita akui bahwa dia hebat loh, dia demikian rupa. Dia tidak akan pedulikan yang lain karena dia tahu siapa yang berjalan bersama dengan dia. Kalau kita lebih banyak berbicara tentang dunia ini, tentang kuasa-kuasa dunia ini, termasuk tentang peristiwa apa yang terjadi di sekeliling kita, maka tanpa sadar kita sedang melemahkan kekuatan yang Allah berikan dalam diri kita sendiri. Dan kita membiarkan kuasa dunia ini mengambil alih kekuatan yang seharusnya kita miliki melalui pengakuan kita dengan perkataan yang kita ucapkan. Mulut kita mengatakan bahwa dia adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Mazmur pasal 68 ayat ke-35 dan 20. Mazmur 68, pasal 68 ayat 35 dan 36. Akuilah kekuasaan Tuhan, kemegahannya di atas Israel dan kekuasaannya di dalam awan-awan. Ayat 36. Allah itu dahsyat dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Ia mengaruniakan kekuasaannya, kekuatannya kepada umatnya. Terpujilah Allah Israel. Akuilah kekuasaan Allah. Kita harus mengakui. Paulus berkata pada jemaat di Roma dalam pasal 10, Roma 10 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, firman ini dekat pada mulutmu dan hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, Roma pasal 10 ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang berseru percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi pengakuan kita melalui sebuah proses kebersamaan kita dengan Tuhan itu penting, itu harus. Maka kita akan mengalami, kita memastikan kemenangan yang kita miliki di dalam Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa melihat, kita bisa mengalami, kita bisa merasakan bagaimana tangan kanan Tuhan yang memberi kemenangan pada kita, itu terjadi pada kita. Yang pertama, kita harus mendengarkan perkataan Tuhan, firman Allah, berita tentang kuasa Allah. Yang kedua, understanding, kita harus mengerti. Bukan hanya sekedar tahu, mengerti. Dan orang yang mengerti, dia tahu bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah, hidupnya tidak akan bercela. Iblis tidak bisa mengintai dia. Iblis tidak bisa melihat celah. Dan orang yang hidup berkenan, otomatis iblis tidak bisa menyerang dia. Berarti iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan menginjak iblis di bawah kaki. Orang yang berkenan, mengerti. Yang ketiga,
Orang yang mengerti dia akan confession every day, anytime dia akan berkata Allahku hebat. Makanya Mazmur 91 yang terkenal pada hari-hari ini kan mengatakan, orang yang berkata Tuhanlah, orang yang berkata, perhatikan itu. Confession, orang yang berkata Tuhanlah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, gunung batu keselamatan. Orang yang memperkatakan tentang Allah, sebagaimana Mazmur 68. Orang yang mengakui Allah, dialah akan melihat kemenangan daripada Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita melihat tangan kanan Tuhan memberi kemenangan pada kita? Jangan ada ilah-ilah lain dalam hidupmu. Ayat yang ke-7 dikatakan di situ dengan jelas. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, bukan pedang yang memberi aku kemenangan, bukan pedangku, lihat itu ada kataku, bukan kepada panahku, bukan pada pedangku aku percaya atau itu memberi kemenangan. Tidak. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, orang percaya, ini waktunya kita harus memastikan bahwa tidak ada yang lain yang bisa memberikan kemenangan. Kita harus memastikan bahwa kemenangan itu satu-satunya diberikan oleh Allah yang kita miliki, kita kenal di dalam Kristus Yesus. Lihat peristiwa yang hari-hari ini terjadi, kenyataannya sudah terjadi. Siapa yang bisa menolong manusia hari-hari ini? Siapa yang bisa menyembuhkan manusia hari-hari ini? Siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari ambang kematian, ancaman kematian? Let's see, lihatlah, perhatikan apa yang terjadi di dunia ini. Begitu banyak orang-orang sekarang yang mengalami ketakutan kematian. Maaf, saya harus berkata apa adanya. Apakah medis bisa membuat sesuatu untuk membuat manusia? Hari-hari ini berita orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, mengalami keadaan ketakutan sedang terjadi. Artinya ini nyata bahwa tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa memulihkan, menyembuhkan, bahkan menyelamatkan kita selain daripada Allah. Daripada Allah sendiri. Kalau kita masih mengandalkan ilah-ilah yang lain, maaf, kita akan menanggung akibatnya. Kalau engkau mengaku Tuhan pada satu sisi dan sebaliknya engkau juga menerima ilah-ilah dunia ini pada sisi yang lain, dalam bentuk kepandaian, itu ilah. Kalau engkau menjadikan itu sebagai suatu hal yang kau banggakan, engkau andalkan, engkau kagumi lebih daripada Tuhan, maka kepandaian itu menjadi sebuah ilah. Itu menjadi berhala. Bakatmu, talentamu, kelebihan daripada orang-orang lain, pengalaman-pengalamanmu yang hebat. Maaf Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi hari-hari ini menunjukkan pada kita tidak ada satu kekuatan, kepandaian, pengalaman manusia yang bisa menjadi sebuah tolok ukur bukti bahwa itu bisa menyelamatkan nyawa manusia ketika mereka, maaf saudara kita itu yang mengalami menjelang kematian mereka. Tidak ada yang bisa menolong kita. Jangan ada yang lain. Mari kita semuanya bersehati untuk menyatakan kekuasaan-kekuatanmu, mengandalkan sepenuhnya bahwa Allah satu-satunya yang menolong kita. Allah satu-satunya tempat perlindungan dan keselamatan, kekuatan dan pertolongan kita. Karena Nabi Yeremia sendiri pun mengatakan dengan jelas, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah manusia yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada curse, ada kutuk. Jadi ketika kita mencoba melakukan segala sesuatu di luar Tuhan, kita mencoba mengalihkan pengharapan pertolongan di luar Tuhan, maaf, itu hanya mendatangkan seperti yang kita lihat hari-hari ini. Maka saya katakan minggu yang lalu, Allah buat perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, sekalipun 10.000 ribu di tanganmu, berlaksana di sebelah kirimu, Allah akan menjaga engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Asal engkau tetap percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya, tidak menjadikan Allah satu-satunya. Karena Allah kita Allah yang demikian Bapak Ibu. Ulangan 4 ayat 24 mengatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ingat relevansi hubungannya dengan kebenaran di dalam Ibrani yang menjadi renungan kita di tahun 2020 ini. Ibrani 12 ayat 29 diakhiri, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kebenaran ini sudah jauh ribuan tahun sebelumnya.
Sudah disampaikan oleh Allah melalui Musa. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, adalah Allah yang cemburu. Sebab itu Allah tidak mau kita menduakan Dia. Mari jadikan Allah satu-satunya sebagai pertolongan kita. Dialah Tuhan Allah, jaminan keselamatan kita. Kita sudah melihat, menyaksikan perbuatan Tuhan. Apakah lagi yang kita perlu andalkan dari dunia ini, harapkan dari dunia ini? Sebab itu Yeremia 17 melanjutkan ayat yang ke-7. Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya bukan hanya akar tunggal, tapi akar-akarnya merembet sampai ke tepi batang air, yang tidak pernah mengalami panas terik. Bayangkan, panas terik aja tidak pernah mengalami. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam daun kering, nggak khawatir, nggak mengalami panas terik, nggak pernah daunnya nggak hijau, tidak khawatir dalam daun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Percayalah kepada Tuhan, kemenangan diberikan Allah kepada kita. Tangan kanannya di pihak kita. Allah itu adalah penolong kita. Andalkan Tuhan, jangan ada ilah lain dalam kehidupan. Jadikan Allah satu-satunya penolong dan keselamatan. Maka Allah, sumber hidup kita, sumber hayat, sumber harapan kita, yang berjanji akan memberikan kemenangannya dalam setiap keadaan, pergumulan, permasalahan, akan menolong kita, menyertai, bahkan memberkati kita semua. Haleluya. Tetap percaya dan terus percaya. Andalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Sampai satu kata yang terakhir, ditutup ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Apa tujuan kemenangan Tuhan ini? Karena Engkaulah kami nyanyikan pujian sepanjang hari, bagi nama-Mu kami mengucap, supaya kita bersyukur Bapak Ibu. Salah satu alasan kenapa Allah minta kita bersyukur, karena Ia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Salah satu alasan kenapa Allah mau kita memuji-muji Dia, karena Allah sudah memberikan kita kemenangannya. Jadi kalau engkau tidak bisa mengucap syukur, engkau tidak memuji Tuhan, itu berarti ada indikasi engkau belum mengalami kemenangan daripada Tuhan. Padahal Allah sudah berkata, terimalah kemenangan itu. Sebab itu Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Mengucap syukur, pujilah Tuhan, hai umat Tuhan, sebab Tuhan kita sudah menang dan memberikan kemenangannya kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarkan firman-Nya hidup dan semakin tertanam, berakar, berbuah di dalam kehidupan kita melimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.